Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal munat buat persiapan P3K Kebidanan 2023 ya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Kalau misalkan ada yang salah boleh di komen-komen aja ya guys. Oke guys, kita lanjut aja ke soal yang pertama. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat soal-soal seperti ini ya. Nomor yang pertama, seorang bayi laki-laki lahir 6 jam yang lalu, 6 jam ya. Di PMB, hasil anamnesis cukup bulan. Lahir langsung menangis, hasil pemeriksaannya KU-nya baik. Suhu 36 derajat Celcius dan nadinya 80 kali per menit. Pernapasan 70 kali per menit, berat badan 3,4 kg, panjang badan 50 cm, penis melengkung ke bawah, dan lubang uretra terdapat pada pangkal penis. Jadi bukan di ujung penis ya si lubang uretranya. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipospadia, C. Echispadia, B. Echispadia, C. Epispadia, D. Phimosis. Nih, menurut kalian apa? Kelainan lubang uretra itu terbagi menjadi dua ya. Di bayi itu ada hipospadia dan epispadia. Berarti yang ini bukan ya. Phimosis sama echispadia. Kalau hipospadia, cirinya seperti yang dijelaskan di dalam soal, di mana si penisnya melengkung ke bawah ya. Itu ciri yang ciri hipospadia gitu. Kalau misalkan epispadia, si lubang uretranya itu, si lubang pipisnya itu tidak terletak di ujung penis, tapi di pangkal penis, cuma di bagian atasnya gitu. Cuman kalau misalkan ciri yang paling tepat ini penis melengkung ke bawah, itu ciri-ciri hipospadia ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor yang kedua. Seorang bayi perempuan dilahirkan 3 hari di PMB. Hasil anamnesis anak pertama cukup bulan, menangis kuat. Ibu ingin memberikan susu formula kepada bayinya karena ASI sedikit nih. Berarti dia sebenarnya tidak ingin memberikan ASI formula ya kalau misalkan ASInya banyak gitu. Hasil pemeriksaan KU-nya baik. Terus jantungnya 112 kali per menit, suhunya 36,5, pernafasan 49 kali per menit, berat badan 3 kg, panjang badan 49. Bayinya normal-normal aja ya. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut nih? Kalau misalkan ada pasien dengan keluhan ASI sedikit, apa yang harus kita lakukan? Mengompres payudara dengan air hangat. Mengompres payudara dengan air hangat ini biasanya dilakukan pada payudara yang bengkak atau nyeri ya. Jadi ini bukan. Menganjurkan ibu untuk menyusui sesering mungkin. Nah, ini kita tahan dulu ya. Memberikan nutrisi tinggi protein ini juga bagus, tapi kita ada yang lebih tepatnya yaitu menyusui sesering mungkin. Di opsi B sama C lebih bagus opsi B. Kenapa? Karena kalau misalkan si bayi nyusunya lebih sering lagi, maka si payudara itu akan memproduksi ASINya lebih banyak lagi gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah B ya. Ketika si pasiennya menyusuinya lebih sering, bayinya menyusuinya lebih sering, maka payudara akan terstimulus untuk memproduksi ASI sehingga ASI menjadi lebih banyak lagi. Melakukan breast care ini juga bukan ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor yang ketiga. Bidan Puskesmas hari ini akan melakukan pelayanan imunisasi di salah satu posyandu. Bidan mempersiapkan vaksin yang akan dibawa dengan teliti. Jenis vaksin apakah yang paling tepat dibawa oleh bidan pada kasus tersebut? A. PPM, vaksin PL monitor A dan B, B, B dan C, C dan D, D dan E, A dan E. Jawaban yang tepat A ya.
Jadi yang di bawah itu vaksin pial monitor A dan B karena A dan B itu masih bisa digunakan. Kalau misalkan A, biasanya itu warna lingkaran lebih gelap dari kotak. Jadi vaksin masih bisa digunakan. Kalau B itu warna kotak berubah namun tidak lebih gelap dari warna lingkaran. Nah, kalau untuk C dan D itu tidak bisa digunakan karena kalau C itu si warna kotaknya itu berubah sama gelap dengan lingkaran. Kalau D warna kotak berubah lebih gelap dari lingkaran. Jadi kalau misalkan C dan D itu tidak bisa ya. D. Kalau A itu nggak ada. Jadi yang jawaban yang benar adalah A dan B karena vaksinnya masih bisa digunakan. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor yang keempat. Seorang anak umurnya 10 bulan dibawa ibunya ke PKM untuk pemeriksaan tumbuh kembang. Hasil anamnesis riwayat persalinan normal sesuai umur. Nafsu makan juga baik. Hasil pemeriksaan KU-nya baik. Jantungnya 100 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Pernafasan 40 kali per menit. Berat badan juga 10,5. Panjang badan 82 cm, skor KPSP 9. Tindakan apa yang tepat pada kasus tersebut? A. Menstimulasi perkembangan yang tidak sesuai. B. Menilai perkembangan sesuai KPSP setiap 2 minggu. C. Meneruskan pola asuh sesuai tahap perkembangan. D. Melakukan screening penyakit. Nah, kalau ini untuk jawabannya itu adalah C ya, di mana meneruskan pola asuh sesuai tahap perkembangan. Kenapa memilih C? Karena skor KPSP-nya 9. Kalau 9 atau 10 itu biasanya itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi si ibu tinggal meneruskan pola asuh sesuai tahap perkembangan. Kalau kita lihat lagi opsi A, simulasi perkembangan yang tidak sesuai, menilai perkembangan sesuai KPSP setiap 2 minggu, berarti ini terjadinya adanya yang meragukan gitu. Biasanya nilai KPSP-nya 7 atau 8. Nih, melakukan screening penyakit juga kita di KPSP 7 sama 8. Jadi, pemeriksaan kesehatan itu untuk mencari kemungkinan adanya penyakit yang menyebabkan penyimpangan gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah C karena skor KPSP-nya 9, interpretasinya sesuai tahap perkembangan di mana si ibu ya sudah meneruskan pola asuh sesuai tahap perkembangan atau mengajarkan ibu mensimulasi KPSP sesuai tahap berikutnya gitu. Oke guys, kita sekarang akan membahas soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini, bidan akan melaksanakan kunjungan neonatal kedua pada bayi Nyonya M. Waktu yang tepat dilakukan kunjungan neonatal kedua adalah A. 6 jam, B. 48 jam, C. 4 hari, D. 8 hari, dan E. 28 hari. Kunjungan neonatal 2 itu dilaksanakan pada hari ketiga sampai dengan hari ketujuh nih. Kita lihat di opsi jawaban hari ketiga sampai hari ketujuh itu ada pada opsi yang C ya, dimana ini hari keempat. Jadi masuk ke hari ketiga sama hari ketujuh. Karena kalau 6 jam itu masuk ke KN1, di mana KN1 itu 6 jam sampai 48 jam. Nah, ini KN1 ya. Kalau misalkan 8 sama 28 hari ini masuk ke KN yang ketiga gitu. KN1, KN3. Nah, kalau KN2 ini 4 hari. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Anak O usia 18 bulan datang ke posyandu untuk memeriksakan berat badannya. Hasil menunjukkan anak O tersebut mengalami kenaikan berat badan sesuai dengan kurva ya, berarti bagus. Apakah jenis makanan yang sesuai untuk anak tersebut? A. Makanan yang dipotong-potong. B. Makanan yang dilembekkan. C. Makanan yang disaring. D. Makanan yang dilunakkan. E. Makanan yang dilumatkan. Kita lihat di sini si anak O usianya 18 bulan ya. Berarti kalau misalkan 18 bulan
Makanan yang sesuai adalah makanan keluarga, yaitu makanan yang dipotong-potong, makanan yang bisa ia pegang, dan makanan yang diiris-iris. Berarti jawaban yang tepat adalah A ya, karena udah usianya 18 bulan. Kita lanjut lagi ke soal nomor ke-7. Bayi J dibawa ibunya ke PMB untuk mendapatkan imunisasi BCG. Cara penyuntikan dan dosis yang diberikan oleh bidan adalah BCG itu di lengan kanan ya. Kita lihat di sini di opsi jawaban A, B, C itu lengan kanan, lengan kanan, lengan kanan, D dan E lengan kiri. Kita coret ya. Nih, semuanya sama IC, IC, IC. Terus dosisnya itu kalau BCG itu 0,05. Nih, itu jawaban yang benar adalah A ya, karena ini 0,5 sama 0,1. Jadi, untuk BCG itu secara IC, intrakutan pada lengan kanan dengan dosis 0,05. Jawabannya A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Nyonya H berusia 29 tahun baru saja melahirkan 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan ekstremitas bayi tampak kebiruan, suhu 35,6. Konseling yang tepat pada kasus tersebut adalah, kalau misalkan kita lihat dari soal, ini si bayinya itu tampak kedinginan ya, di mana si ekstremitasnya berwarna kebiruan dan juga suhunya 35,6. Berarti ya langkah yang harus kita lakukan konseling apa, yaitu memberikan kehangatan kepada bayi. A. ASI eksklusif. B. Metode kangguru. C. Cara perawatan payudara. D. Cara menyusui yang benar. Jawaban yang tepat untuk menjaga kehangatan bayi pada soal adalah metode kangguru ya, karena kalau metode kangguru itu adalah metode yang bisa membuat si bayi itu hangat. Kalau ASI eksklusif itu berkaitan dengan payudara. Terus cara perawatan payudara, cara menyusui itu tidak ada kaitannya dengan soal ya. Jadi jawaban yang tepat adalah metode kangguru karena bayinya harus dihangatkan gitu. Dimana si bayinya dengan suhu 35,6 dan ekstremitasnya kebiruan. Kita lanjut lagi ke soal nomor yang ke-9. Seorang bayi baru dilahirkan spontan di RS. Hasil pemeriksaan menunjukkan badannya kemerahan, gerakan mimik sedikit, nadi 90, tonus otot sedikit, pleksi, serta nafas tidak teratur dan merintih. Nilai Apgar pada kasus tersebut adalah, oke kita nilai ya. Badan kemerahan, berarti ini 2 ya. Gerakan mimik sedikit, berarti ini 1. Nadi 90, ini kurang dari 100 ya, 1. Tonus otot sedikit pleksi, ini juga 1, karena kan harusnya aktif ya, tidak ada yang namanya fleksi. Serta nafas tidak teratur dan merintih, ini juga 1. Coba kita hitung, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya, 6. Apgar skornya. Nah, untuk nomor 10 ini, silakan kalian jawab di kolom komentar ya guys. Terus sertakan juga kenapa alasannya kalian menjawab opsi jawaban tersebut. Nanti kalau misalkan jawaban kalian benar, aku sematkan ya. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video-video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.